Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh petani kopi Indonesia tanpa terkecuali. Sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami bisa menjadi sebuah edukasi maupun motivasi bagi teman sahabat petani kopi seluruh Indonesia. Di edisi kali ini saya itu akan menggunakan sebuah sambungan, di mana sambungan ini banyak sekali versi yang kita lakukan, banyak sekali selera yang kita lakukan di tempat kita masing-masing. Tentunya semua itu tergantung dari kemauan kita. Maunya itu penyambungan itu dilakukan secara selip ataupun sisip ataupun belah tengah ataupun hanya diambil kulitnya, gak jadi masalah. Yang penting tujuannya sama-sama saja, yang penting tujuannya hidup, itu aja. Tidak harus memakai paten yang harus memakai sisip ataupun belah, tergantung dari kondisi dan situasi di kebun kita masing-masing, tentunya seperti itu. Di edisi kali ini di hadapan kami ini yang akan kita lakukan penyambungan, akan kami lakukan penyambungan double sambung atau double stack kata orang-orang Lampung seperti itu, atau 2 tingkat kalau bagi orang-orang Jember. Tentunya 2 tingkat ini perlu kita perhitungkan terlebih dahulu klon apa yang harus kita lakukan penyambungan. Karena pada intinya kalau kita melakukan penyambungan yang memakai 2 double stack seperti ini, kalau entresnya itu dominan dengan tunas raja maupun klonnya dominan dengan tunas raja, kayak klon hikmah dan lain sebagainya, diumpamakan ini ada 2 macam. Ini kami mempersiapkan 2 entres. Yang ini tunas ranting, yang ini klon keriting, dan yang ini tunas raja, yang ini klon 308. Kita harus memahami 2 karakter klon ini. Kalau yang keriting kita taruh di bawah, tentunya yang ini kalah. Karena pertumbuhannya yang ini dominan dengan tunas raja, klon 308 ataupun klon hikmah yang biasa kami kembangkan dan teman-teman yang ada di kabupaten kami sendiri. Tentunya yang seperti ini harus kita lakukan penyambungan yang ada di bawah. Pemilihan entres itu kalau bagi kami pribadi dan teman-teman yang ada di sini tidak harus melakukan penyambungan menggunakan tunas raja full yang seperti ini. Meskipun tunas ranting ya gak jadi masalah. Pada intinya untuk tahun-tahun berikutnya kita akan lebih tahu bagaimana untuk menumbuhkan tunas-tunas raja. Yang penting tergantung dari skill kita. Tidak usah ribet dengan pemilihan entres. Meskipun tunas ranting ya kita harus lakukan penyambungan. Kalau kita hanya memilih tunas raja, kapan kita memiliki tunas raja ke semuanya? Kira-kira seperti itu. Jadi sekali ini kita akan melakukan yang di atas, kita akan lakukan penyambungan menggunakan klon keriting teman-teman, seperti ini. Saya akan menggunakan dua versi, yaitu pertama yaitu menggunakan sisip, yang kedua kalinya akan menggunakan hanya dikupas kulitnya aja, yang ini teman-teman. Yang di atas kita pakai keriting. Lebih dekat aja kak, biar kelihatan. Terus yang di bawah kita potong juga. Paling tidak jaraknya kita kasih 40 cm ataupun setengah meter dari atas sampai penyambungan yang di bawah, biar tidak terjadi tumpang tindih yang terlalu signifikan nanti. Kalau terlalu dekat dia akan kalah yang di bawah nanti. Pisau. Yang seperti ini teman-teman. Ini kolong keriting. Kita akan lakukan penyambungan menggunakan sisip seperti ini. Ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Bekas dari gunting yang kita pakai, kita harus bersihkan terlebih dahulu. Karena ini rentan sekali mengalami kebusukan nanti kalau tidak dilakukan pembersihan lagi. Seperti ini entresnya teman-teman. Kita hanya memilih sisipnya aja, jangan gepengnya. Kita harus pilih yang lebih kecil, yang lebih gampang
secara irisannya. Tidak harus 1 kali, meskipun 2 atau 3 kali gak jadi masalah. Yang penting ini rata. Pada intinya ini rata. Kita begini aja, teman-teman. Udah cukup seperti itu. Lalu yang ini kita belah satu. Setelah itu baru kita sisipkan seperti ini sampai mentok pada batas sirip paling atas, batas sayatannya seperti ini. Ini lebih mudah, lebih praktis sebenarnya. Penyambungan seperti ini lebih praktis, lebih cepat lagi pengerjaannya. Cuman kalau masalah hidup dan tidaknya bukan urusan kita. Yang penting kita tahu teorinya. Secara talinya gini aja. Kita dari atas biar tidak gampang lepas ini entresnya. Terus langsung tarik ke bawah. 3 kali aja udah cukup. Yang penting pada intinya ini tidak lepas. Entresnya tidak lepas. Terus yang kedua kalinya seperti ini. Kita hanya mengelupas kulitnya aja teman-teman, seperti ini. Nah, gitu aja cukup. Yang di bawah kita memakai 308. Kalau sistem dibelah seperti ini, diambil kulitnya, kita harus menyayat dua sisi. Kalau cuma satu sisi nggak bisa. Seperti ini. Ini aja, entresnya seperti ini teman-teman. Bisa dengan perhatikan posisinya seperti ini. Yang ini jangan terlalu tinggi, yang atasnya ini jangan terlalu tinggi, terus bawahnya jangan juga terlalu tinggi. Seperti ini dah, sedang-sedang seperti ini. Baru kita bisa tancapkan seperti ini teman-teman. Yang penting ini presisi antara seedling dan entresnya. Gini aja, tinggal naruh. Dan secara ngikatnya sama juga, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu longgar. Yang penting pada intinya ini enggak lepas. Gini aja udah cukup. Bentar. Terus sungkupnya pun begitu juga. Gini. Kita hanya bisa mengunci 1 kali. Yang ini sungkup ini biar tidak kena hujan aja. Kadang tidak pakai sungkup, hanya pakai daun kopi ya juga bisa. Ini aja. Tetapi trik seperti itu jangan kita lakukan. Kita ambil yang lebih aman aja. Seperti ini. Udah cukup. Ini memakai 2 sambungan, 2 double stack dan 2 versi. Yang ini memakai sisip, yang ini memakai belah kulit. Setelah itu baru ini bisa kita ketahui penyambungan ini bisa hidup atau mati kalau ini sudah memasuki 1 minggu. Kalau dalam 1 minggu ini tidak ada perubahan, entresnya maksudnya, entresnya ini tidak ada perubahan, tetap hijau seperti ini, berarti itu tandanya hidup. Kalau dalam 1 minggu itu mengalami, tidak usah kering, biasanya 1 minggu tidak kering, cuman menguning dia, coklat, agak coklat dari bawah biasanya. Jadi kalau sudah seperti itu tanda-tandanya penyambungan itu gagal. Jadi silakan dilakukan penyambungan di tempat jenengan masing-masing, di tempat teman-teman, sesuai dengan selera. Tergantung dari kemauan kita, tergantung dari keahlian kita. Yang penting penyambungan ini tepat pada waktunya, tepat pada musimnya. Diumpamakan bulan-bulan ini tepat pada musim sambung bulan 10, karena yang ini tumbuh di bulan 11. Otomatis ini bulan 11 tumbuhnya. Bulan 11 itu akan berbarengan untuk tahun-tahun berikutnya akan menjadi buah musim. Yang ini tumbuh bahan B0 nanti yang tumbuh. Ini bulan 11. Itu akan berbunga nanti. Kemungkinan besar yang ini akan berbunga di bulan 7, 8. Kira-kira seperti itu.
Itulah trik ataupun cara dari kami. Sesimpel itulah cara penyambungan kopi. Jangan diambil ribet, tidak usah terlalu ini dan itu. Kalau masalah penyambungan, pada intinya tujuan kita sama. Tujuan kita hanya melakukan penyambungan, yaitu hidup. Yang penting hidup, itu aja. Mau dilakukan sisip, mau dilakukan belah, gak jadi masalah. Pada intinya seperti itu. Di kebun ini banyak terjadi sekarang, meskipun belum dilakukan pemupukan sama yang punya lahan ini, Kak Edi Purnomo, yaitu belum dilakukan pemupukan untuk kebunnya, cuman masih bisa kita survei, kita lihat keadaannya seperti ini, masih membiru. Dan dua kemungkinan, yang ini akan dilakukan pemupukan untuk pertama kalinya untuk kopi dulu, setelah itu baru pepaya. Pepayanya ini mempunyai dua keuntungan, satu untuk menjadi penaung atau naungan pembayang untuk kopi ini sendiri, dan yang kedua kalinya untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk beliaunya sendiri. Pada intinya seperti ini teman-teman. Untuk tanaman kopi ini banyak yang beranggapan, dan ada pun yang beranggapan, dan itu pun bukan orang-orang yang sembarangan sebenarnya. Pada tanaman kopi ini perlu kita melakukan pembayang atau naungan. Itu pun kalau ada di MDPL rendah, kalau kayak di sini. Kayak di tempat Mas Edi ini MDPL-nya nggak sampai 300. Dan itu membutuhkan suatu naungan ataupun pembayang untuk kopi ini. Kita tidak bisa menjadi barometer, tidak bisa menjadi tolak ukur di MDPL yang 1000 ke atas itu tanpa naungan. Karena pada hakikatnya orang yang bertani di 1000 MDPL ke atas itu tidak tahu karakter cuaca yang ada di 300 ataupun 200 seperti ini. Ketika memasuki musim kemarau tiba, tentunya di MDPL rendah, apalagi di 150 100 MDPL, kalau tanpa naungan, saya kira ahlinya kurang ahli kalau dilakukan penanaman kopi di 300 ke bawah tanpa naungan. Jadi kita tidak bisa simpulkan bahwasanya naungan itu tidak dibutuhkan untuk tanaman kopi. Pada intinya kita sesuaikan dengan MDPL tempat kita masing-masing. Tentunya seperti itu. Kalau di MDPL 1000 ke atas tanpa naungan, ya itu wajar. Karena sudah tidak membutuhkan naungan lagi. Tetapi kalau 300 ke bawah, apalagi 100 MDPL, 300 saja. Di tempat Mas Edi ini 250 MDPL. Tanpa naungan, saya kira kurang ahli orangnya untuk bertani di 300 MDPL yang tanpa pembayang ataupun naungan. Tujuan Mas Edi untuk menanam pepaya ini di samping untuk menambah penghasilan, yang kedua kalinya untuk menjadi pembayang atau naungan buat kopi ini sendiri. Kira-kira seperti itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.